Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara di dalam Yesus Kristus. Marilah kita kembali untuk merenungkan firman untuk hari ini. Namun sebelum kita masuk ke dalam renungan, lebih dahulu kita menyerahkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkau selalu hadir di tengah-tengah hidup kami. Dan saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman ini akan membawa hidup kami kepada suatu pemahaman, sesuatu motivasi dalam hidup kami untuk melakukan yang benar dalam segala pekerjaan kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini Sabtu 23 Juli 2022 tertulis di dalam Yesaya 44 ayat 3. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat di atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Saudara-saudara kekasih, ayat hari ini merupakan satu janji Tuhan yang disampaikan melalui Nabi Yesaya kepada bangsa Tuhan, bangsa Israel yang menghadapi suatu krisis yang sangat besar, di mana mereka harus menghadapi suatu penjajahan atau pembuangan akibat dosa yang mereka lakukan. Dan inilah akibat yang menjadikan bangsa ini menghadapi kehidupan yang sangat buruk. Dan mereka harus membayar segala perbuatan dan dosa mereka melalui mereka harus hidup di tengah-tengah pembuangan bangsa lain. Namun Allah sangat mengasihi bangsa ini. Itulah sebabnya Dia mengatakan melalui Yesaya, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat di atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku kepada anak-anak cucumu. Dalam arti Tuhan akan mengembalikan kondisi bangsa itu baik di tengah-tengah hidup mereka, tempat tinggal mereka, tanah mereka. Dan bukan itu saja, Allah akan memulihkan juga, yaitu bagaimana keturunan mereka akan Tuhan berkati menjadi orang-orang yang sungguh diberkati, baik secara jasmani ataupun secara rohani. Inilah merupakan gambaran kasih Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, namun yang sungguh-sungguh yang mengerti akan kasih sayang Tuhan dalam hidupnya. Nah, hal inilah yang harus kita dalami dan kita renungkan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak begitu menyadari akan kasih sayang Tuhan, atau kita tidak menyadari begitu banyak berkat Tuhan yang datang kepada kita. Dan banyak lagi hal-hal yang baik yang kita peroleh, namun kita sia-siakan hal itu, sehingga kita akhirnya memperoleh sesuatu pergumulan ataupun situasi kondisi yang berat dalam hidup kita. Namun saudara-saudara, firman hari ini untuk mengajak kita, marilah kita kembali kepada Tuhan. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan dengan rendah hati, dan tetap kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Sebab hanya di dalam Tuhan dikatakan firman Tuhan yang dapat mencurahkan, yang digambarkan air ke atas tanah yang haus. Yang dapat kita gambarkan adalah bagaimana tanah tempat kita berpijak atau pekerjaan sebagai mata pencarian kita akan semakin diperbaiki Tuhan, akan diberikan sesuatu hasil yang lebih baik. Bahkan Dia mengatakan, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering, di mana hujan itu adalah berkat dari Tuhan di tengah-tengah krisis hidup kita, kekeringan hidup kita. Karena Tuhan adalah sumber berkat dan sumber segala kebaikan dalam hidup kita. Bahkan lebih daripada itu, Tuhan akan mencurahkan roh hikmat, roh yang dapat memberikan dalam kehidupan kita dan keturunan kita orang-orang yang lebih baik dan orang-orang yang diberkati daripada Tuhan. Marilah saudara-saudara yang kekasih, kita sungguh-sungguh tetap mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami menyadari dalam hidup kami, hanya Tuhan adalah sumber berkat bagi kami dan kekuatan untuk dapat merubah kehidupan kami dari kehidupan yang kurang baik menjadi lebih baik, kehidupan yang lama menjadi kehidupan yang baru. Kami percaya hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami dapat memperoleh masa depan yang baik, dan kami dapat dipulihkan, diperbaharui, bahkan melihat sesuatu yang lebih baik daripada hidup kami ke masa-masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.